Tuduhan bahwa cinta antara Laila dan Majnun itu syirik seringkali lahir daripada bacaan yang dangkal terhadap sebuah kisah yang penuh dengan simbolisme, metafora, dan kedalaman spiritual. Sebagai seorang pakar psikologi dan spiritual, isu ini perlu dihuraikan dengan hati-hati agar kita dapat membezakan antara makna zahir dan makna batin, antara obsesi psikologi dengan kerinduan rohani. Kisah Laila dan Majnun yang berasal daripada tradisi Sufi bukan sekadar cerita cinta dua insan biasa yang berakhir dengan tragedi. Ia adalah sebuah alegori, sebuah simbol tentang perjalanan manusia mencari yang mutlak. Majnun yang namanya sendiri bermaksud yang gila digambarkan kehilangan kewarasan karena cintanya pada Laila. Dari perspektif psikologi modern, kita mungkin melihat ini sebagai tanda obsesi yang tidak sehat, suatu bentuk erotic fixation di mana subjek mencairkan identiti diri dalam objek yang dicintainya. Namun, dalam lapisan makna sufistik, kegilaan Majnun terhadap Laila adalah perumpamaan tentang kegilaan seorang pencari Tuhan terhadap Sang Pencipta, bahwa cinta sejati kepada Tuhan menuntut pengorbanan diri, kesanggupan untuk kehilangan identiti palsu agar larut dalam yang maha hakiki. Jika kita menilai kisah ini hanya di permukaan, maka tuduhan syirik boleh timbul. Syirik dalam pengertian agama adalah mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain, meletakkan makhluk sebagai tandingan kepada Sang Khalik. Tetapi Laila dalam kisah ini bukanlah sekadar seorang perempuan yang dipuja. Dalam literatur Sufi, Laila adalah simbol kecantikan ilahi, refleksi keindahan Tuhan yang terzahir melalui ciptaan. Majnun yang tergila-gila bukan semata-mata karena tubuh atau rupa Laila, tetapi karena dia melihat wajah Tuhan yang bersembunyi dalam diri kekasihnya. Dari sudut ini, cinta Majnun bukan syirik, sebaliknya sebuah kiasan untuk memperlihatkan bahwa cinta hakiki tidak pernah berhenti pada manusia, tetapi bergerak menuju Tuhan. Namun, ada sisi lain yang perlu kita kritik. Dari sudut psikologi, obsesi Majnun menunjukkan kelemahan manusia yang gagal menguruskan keseimbangan antara cinta manusiawi dan cinta transenden. Cinta manusia boleh menjadi pintu untuk mengenal Tuhan, tetapi jika pintu itu dijadikan sebagai tujuan mutlak, ia berubah menjadi jerat yang membinasakan. Inilah risiko yang membuat sesetengah orang menuduh kisah ini sebagai syirik, karena yang dilihat hanya Majnun yang seakan-akan menuhankan Laila. Tetapi jika kita mendekati naratif ini dengan kebijaksanaan sufistik, kita akan faham bahwa pengarangnya tidak pernah bermaksud mengagungkan manusia, melainkan menggunakan cinta duniawi sebagai simbol untuk menjelaskan cinta ketuhanan yang tidak mampu digambarkan secara langsung. Dari perspektif spiritual pula, kisah ini adalah latihan kesadaran bahwa cinta memiliki pelbagai lapisan. Lapisan pertama adalah cinta nafsu yang hanya berlegar pada tubuh. Lapisan kedua adalah cinta emosi yang lahir daripada keterikatan hati dan kenangan. Lapisan ketiga adalah cinta jiwa yang memandang keindahan rohani dalam diri kekasih. Dan lapisan tertinggi adalah cinta ilahi yang melihat seluruh wujud sebagai cerminan Tuhan. Majnun yang gila itu sebenarnya sedang dipaksa untuk melampaui 3 lapisan pertama agar akhirnya sampai kepada cinta tertinggi. Sayangnya, mereka yang membaca hanya di kulitnya menganggap ia sekadar kisah asmara yang berlebihan. Justru, menyebut cinta Laila Majnun sebagai syirik adalah kesimpulan yang terburu-buru. Ia ibarat menuduh seseorang menyembah matahari hanya karena dia terpesona pada sinarnya, tanpa memahami bahwa sinar itu hanya petunjuk kepada sumber cahaya yang lebih agung. Majnun bukan menyembah Laila, tetapi melalui Laila, dia belajar kehilangan dirinya. Dan kehilangan diri adalah prasyarat untuk bertemu dengan Tuhan. Maka, huraian yang lebih tepat ialah bahwa kisah ini harus dibaca dengan 2 lensa. Lensa psikologi mengingatkan kita tentang bahayanya obsesi, tentang bagaimana manusia boleh kehilangan keseimbangan jika meletakkan seluruh kehidupannya pada seorang insan semata-mata. Lensa spiritual pula mengingatkan kita bahwa cinta kepada makhluk
boleh menjadi jalan menuju cinta kepada Sang Khalik, asalkan kita tidak berhenti pada kulit, tetapi mampu menembus ke inti. Pada akhirnya, syirik atau tidaknya cinta dalam kisah Laila dan Majnun bergantung kepada tahap pemahaman pembaca. Bagi mereka yang terjebak pada zahir, ia tampak seperti cinta buta yang menuhankan manusia. Tetapi, bagi mereka yang menyelami makna batin, ia adalah kisah pengorbanan ego dalam perjalanan menuju Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh para arif, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Majnun kehilangan dirinya karena Laila, tetapi sebenarnya ia hanyalah jalan untuk menemukan Tuhan di balik cinta itu.